Budi tak pernah menyangka pekerjaan bergaji fantastis itu akan mengubah hidupnya. Kantornya mewah, rekan kerjanya ramah, terlalu ramah. Tak ada yang makan, tak ada yang benar-benar hidup. Sampai suatu malam, ia sadar. Ia mungkin satu-satunya manusia di sana. Atau justru sudah bukan lagi manusia. Budi baru lulus kuliah dengan gelar biasa saja, tapi beban hidupnya tidak biasa. Ayahnya sakit, ibunya berjualan kecil, dan tagihan terus datang. Ia butuh uang, cepat. Email itu datang tanpa diduga. Undangan interview dari perusahaan besar yang bahkan belum pernah ia lamar. Gajinya tercantum jelas, angka yang membuat dadanya berdebar. Terlalu tinggi untuk posisi pemula. Interview berjalan aneh. Singkat, tanpa banyak pertanyaan, hanya formalitas ringan. HRD tersenyum sopan, tapi ekspresinya terasa datar, seperti tidak benar-benar tertarik. Namun mereka langsung menerima Budi hari itu juga. Ia sempat merasa ada yang janggal. Tapi pikiran itu kalah oleh kenyataan bahwa ia akhirnya punya pekerjaan dengan gaji besar. Semua terasa seperti keberuntungan yang tidak boleh ditolak. Gedung kantor terlihat modern, bersih, dan sangat meyakinkan. Semua tampak profesional, seolah tempat itu adalah jawaban dari semua masalahnya. Budi menandatangani kontrak tanpa banyak membaca detail. Ia hanya memikirkan satu hal, uang yang bisa menyelamatkan keluarganya. Dalam pikirannya, keputusan ini adalah langkah terbaik. Ia tidak sadar, kadang sesuatu yang terlihat terlalu sempurna justru menyimpan hal yang tidak ingin diketahui. Malam itu ia pulang dengan langkah ringan, membayangkan masa depan yang lebih baik. Ia membayangkan bisa membayar biaya rumah sakit, membantu ibunya, dan akhirnya hidup tenang. Semua terasa masuk akal saat ia melihat angka gaji itu sekali lagi. Namun di balik rasa lega, ada suara kecil di kepalanya yang terus bertanya, kenapa semuanya terasa terlalu mudah? Ia memilih mengabaikannya karena harapan jauh lebih kuat daripada keraguan. Pagi esok ia akan mulai, tanpa tahu bahwa keputusan sederhana itu perlahan akan menyeretnya ke sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kadang manusia tidak salah karena tidak tahu, tapi karena memilih tidak ingin tahu saat tanda pertama sudah muncul. Hari pertama kerja dimulai dengan perasaan campur aduk. Budi datang lebih awal, mengenakan kemeja terbaik yang ia punya. Gedung itu terlihat sama seperti kemarin. Tinggi, bersih, dan terasa tenang. Terlalu tenang untuk sebuah kantor besar. Begitu masuk, ia langsung disambut beberapa karyawan. Mereka tersenyum ramah, memperkenalkan diri satu persatu. Namun ada sesuatu yang terasa aneh. Cara mereka berbicara terlalu rapi, seperti sudah dilatih. Tidak ada jeda canggung. Tidak ada candaan kecil. Selamat datang Budi. Semoga betah di sini, kata salah satu dari mereka. Nada suaranya datar, ramah, tapi tidak hangat. Budi hanya mengangguk, mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu. Ia duduk di mejanya yang sudah rapi, lengkap dengan komputer menyala. Tidak ada debu, tidak ada berkas berantakan. Semuanya terlihat sempurna. Jam kerja dimulai, namun suasananya berbeda dari yang ia bayangkan. Banyak orang di ruangan itu, tapi hampir tidak ada suara. Tidak ada ketikan keyboard yang jelas, tidak ada suara kursi bergeser, bahkan tidak ada orang berbicara pelan. Seolah semua bekerja dalam diam yang sama. Budi mencoba memulai percakapan dengan rekan di sebelahnya. Mas, biasanya kerja di sini santai atau padat? Orang itu menoleh perlahan, tersenyum tipis. Kerja di sini nyaman, jawabnya singkat. Tidak ada penjelasan tambahan, tidak ada balasan tanya. Beberapa menit kemudian, Budi mendengar orang lain di ruangan itu mengatakan kalimat yang hampir sama kepada orang berbeda. Ia mulai memperhatikan lebih detail. Tidak ada yang membuka bekal, tidak ada yang pergi ke pantry. Bahkan saat jam makan siang tiba, semua tetap duduk di tempat masing-masing. Penasaran, Budi berjalan ke pantry. Ruangannya bersih, terlalu bersih.
Tidak ada bekas penggunaan sama sekali. Tidak ada gelas kotor, tidak ada aroma makanan. Jam kerja terasa cepat berlalu, tapi anehnya Budi tidak merasa benar-benar melakukan banyak hal. Tugas yang ia kerjakan terasa ringan, hampir terlalu mudah. Saat pulang, semua orang berdiri hampir bersamaan. Tanpa suara, tanpa percakapan. Budi ikut keluar, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya adaptasi hari pertama. Tapi di dalam hati, ada perasaan yang mulai muncul. Seperti ada sesuatu yang tidak beres, tapi belum bisa ia pahami. Kadang keanehan tidak langsung menakutkan. Ia datang pelan, cukup halus untuk membuat seseorang ragu apakah itu nyata atau hanya perasaan sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan dengan pola yang hampir sama. Terlalu sama. Budi mulai menyadari bahwa rutinitas di kantor itu seperti berputar di tempat, tanpa perubahan berarti. Setiap pagi orang-orang datang dengan langkah yang sama, duduk di kursi yang sama, dan mengucapkan sapaan yang hampir identik. Bahkan intonasi suara mereka tidak jauh berbeda. "Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan." Kalimat itu ia dengar setiap hari, dari orang yang berbeda, tapi dengan cara yang sama persis. Awalnya Budi hanya menganggap itu kebetulan. Namun setelah hari ketiga, ia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Ia mencoba menguji. "Pagi mas, kemarin lembur ya?" tanya Budi ke rekan di depannya. Orang itu menoleh, tersenyum tipis. "Kerja di sini nyaman," jawabnya. Jawaban yang sama. Lagi. Budi terdiam. Ia mulai merasakan ada pola yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Jam dinding di kantor juga mulai terasa aneh. Kadang bergerak lebih cepat, kadang seperti melambat. Saat Budi mengecek ponselnya, waktunya tidak selalu cocok. Ia mengerjakan tugas seperti biasa, tapi email yang masuk hanya itu-itu saja. Tidak ada komunikasi dari luar, tidak ada klien, tidak ada revisi. Semua terasa seperti simulasi pekerjaan, bukan pekerjaan nyata. Saat jam pulang, hal yang sama kembali terjadi. Semua orang berdiri hampir bersamaan, merapikan meja tanpa suara, lalu berjalan keluar dengan langkah yang seragam. Budi mencoba menahan satu orang. "Mas, bentar, pulangnya bareng yuk." Orang itu berhenti, menatapnya sebentar, lalu tersenyum. "Kerja di sini nyaman." Lalu berjalan pergi. Budi berdiri sendiri di lorong. Perasaan tidak enak mulai berubah menjadi kegelisahan yang nyata. Ia mulai memperhatikan hal lain. Kamera CCTV di sudut ruangan. Saat ia melihat layar monitor keamanan di dekat resepsionis, gambar yang ditampilkan terasa aneh. Gerakan orang-orang di layar tidak sinkron dengan apa yang ia lihat langsung. Seperti ada jeda, seperti rekaman lama. Lift juga terasa berbeda. Saat ia naik sendirian, tidak ada suara mesin yang biasanya terdengar. Hanya keheningan. Bahkan angka lantai bergerak tanpa bunyi. Suatu sore, Budi sengaja memperlambat langkahnya saat semua orang pulang. Ia ingin melihat apakah ada yang benar-benar hidup di tempat itu. Namun yang ia lihat justru membuatnya semakin bingung. Semua orang keluar tanpa saling berbicara. Tidak ada yang membuka ponsel. Tidak ada yang terlihat terburu-buru pulang seperti orang normal. Seolah mereka tidak punya kehidupan di luar kantor. Budi mulai merasa bahwa ia bukan hanya bekerja di tempat yang aneh. Ia mungkin berada di tempat yang tidak sepenuhnya nyata. Namun setiap kali pikiran itu muncul, ia langsung menolaknya. Mungkin cuma perasaan, gumamnya pelan. Ia mencoba bertahan dengan logika, mencari alasan yang masuk akal untuk semua keanehan itu. Tapi semakin ia mencoba menjelaskan, semakin banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Dan untuk pertama kalinya, Budi mulai mempertanyakan keputusan yang ia buat hari itu. Kadang seseorang tidak langsung menyadari bahwa ia sedang berada di tempat yang salah. Ia baru sadar saat keanehan-keanehan kecil mulai menumpuk dan tidak ada lagi penjelasan yang bisa menenangkan pikirannya.
Budi mulai datang ke kantor dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi semangat seperti hari pertama, tapi rasa waspada yang pelan-pelan tumbuh. Ia masih berusaha terlihat biasa, tapi pikirannya terus bekerja, mencari sesuatu yang bisa menjelaskan semua keanehan ini. Hari itu, ia memutuskan untuk mencoba berinteraksi lebih dalam. Ia duduk di samping seorang karyawan perempuan yang sejak awal selalu terlihat ramah. Wajahnya selalu tersenyum, tapi matanya kosong. "Mbak, udah lama kerja di sini?" tanya Budi. Perempuan itu menoleh perlahan. "Sudah cukup lama," jawabnya. Nada suaranya halus tapi datar. Tidak ada emosi yang berubah. "Dari kapan?" Budi mencoba menggali. "Sudah cukup lama." Jawaban yang sama, tidak berkembang. Budi mulai merasa tidak nyaman. Ia mencoba mengalihkan. "Biasanya kalau pulang, pada langsung ke rumah atau nongkrong dulu?" Perempuan itu tersenyum lagi, senyum yang sama seperti sebelumnya. "Kerja di sini nyaman." Budi terdiam. Ia merasa seperti berbicara dengan sesuatu yang hanya meniru percakapan manusia, bukan benar-benar memahami. Ia berdiri, berjalan ke meja lain. Hasilnya sama. Semua percakapan berhenti di pola yang itu-itu saja. Tidak ada cerita pribadi. Tidak ada keluhan kerja. Tidak ada candaan. Seolah semua orang hanya menjalankan peran. Saat ia kembali ke mejanya, tiba-tiba suara lembut terdengar di belakangnya. "Kamu terlihat banyak bertanya hari ini." Budi langsung menoleh. HRD berdiri di sana. Ia tidak tahu sejak kapan perempuan itu muncul. Tidak ada suara langkah. "Oh, iya, cuman pengen kenal aja," jawab Budi, mencoba santai. HRD itu tersenyum, sama seperti yang lain. Sempurna, tapi terasa kosong. Di sini semuanya sudah berjalan dengan baik. Tidak perlu banyak bertanya. Nada suaranya tetap lembut. Tapi ada sesuatu yang membuat Budi merasa seperti sedang diingatkan, bukan diajak bicara. "Iya, saya cuma..." "Kamu akan terbiasa," potong HRD itu. Lalu, tanpa menunggu balasan, ia berjalan pergi. Budi merasakan ada tekanan aneh di dadanya. Ia mulai sadar bahwa bertanya terlalu banyak bukan ide yang baik di tempat ini. Namun rasa penasaran tidak hilang. Justru semakin kuat. Ia membuka laptopnya dan mencoba mencari informasi tentang perusahaan tempatnya bekerja. Nama perusahaan itu terdengar meyakinkan, tapi anehnya hasil pencarian sangat minim. Website resmi ada, tapi isinya generik. Tidak ada detail jelas, tidak ada berita, tidak ada ulasan dari karyawan. Seolah perusahaan itu ada, tapi tidak benar-benar dikenal. Budi mengernyit. Ia mencoba mencari alamat gedung itu di internet. Hasilnya tidak membantu. Informasinya samar. Ia mulai merasa dingin. Saat sore hari, ia menemukan sesuatu yang membuatnya semakin tidak nyaman. Di ruang meeting, ada beberapa foto terpajang di dinding. Foto-foto acara kantor, semua terlihat normal sekilas. Namun ketika ia memperhatikan lebih dekat, ada sesuatu yang aneh. Orang-orang di foto itu sama. Bukan mirip, tapi benar-benar sama. Wajah, ekspresi, bahkan posisi tubuh mereka identik di beberapa foto yang berbeda. Seolah satu momen disalin ke banyak waktu. Budi mendekat, mencoba memastikan. Dadanya terasa sesak. "Ini nggak mungkin," bisiknya. Ia mundur perlahan. Saat itu juga, lampu ruangan sedikit meredup, lalu kembali normal. Budi menoleh ke sekitar. Kosong. Namun ia merasa seperti sedang diawasi. Ia keluar dari ruang meeting dengan langkah cepat. Saat kembali ke area kerja, semua orang masih duduk seperti biasa. Tidak ada yang berubah. Tapi Budi tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Ia duduk di kursinya, mencoba menenangkan diri. Tangannya sedikit gemetar. Pikirannya mulai menyusun kemungkinan yang tidak ingin ia akui.
Tempat ini tidak normal. Orang-orang ini tidak normal. Dan yang paling membuatnya takut, ia mulai tidak yakin apakah dirinya masih berada di tempat yang seharusnya. Saat jam pulang tiba, semua kembali berdiri bersamaan. Budi tidak ikut langsung. Ia menunggu beberapa detik memperhatikan. Tidak ada suara. Tidak ada percakapan. Hanya langkah kaki yang terdengar seragam. Saat mereka semua keluar, ruangan itu tiba-tiba terasa sangat kosong. Terlalu kosong. Budi berdiri sendiri, menatap kursi-kursi yang ditinggalkan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa takut. Bukan karena melihat sesuatu yang menyeramkan, tapi karena ia mulai sadar bahwa ia berada di tengah sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Dan yang lebih menakutkan, ia masih memilih bertahan. Kadang rasa takut tidak datang dari apa yang terlihat, tapi dari kesadaran bahwa sesuatu yang salah sedang terjadi dan kita tidak tahu bagaimana cara keluar darinya. Hari itu Budi sengaja menunda pulang. Ia bilang pada dirinya sendiri hanya ingin menyelesaikan pekerjaan, tapi sebenarnya ada dorongan lain. Ia ingin memastikan apakah semua yang ia rasakan selama ini hanya perasaan atau memang ada sesuatu yang salah. Satu persatu orang meninggalkan ruangan. Seperti biasa, tanpa suara, tanpa saling menyapa. Dalam beberapa menit, lantai itu benar-benar kosong. Budi duduk sendiri di mejanya. Sunyi. Bukan sunyi biasa. Sunyi yang terasa menekan. Seperti ruangan itu terlalu besar untuk satu orang saja. Ia menatap layar komputer. Angka-angka di sana tidak lagi terasa penting. Pikirannya justru sibuk mendengar. Awalnya tidak ada apa-apa. Lalu terdengar langkah kaki pelan dari arah lorong. Budi menegakkan badan. Ia yakin tadi semua orang sudah pulang. Langkah itu berhenti. Ia menoleh ke arah pintu. Kosong. Paling satpam, gumamnya pelan, mencoba tenang. Namun tidak lama kemudian, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Tok, tok, tok. Seperti seseorang berjalan perlahan, tapi tidak terlihat. Budi berdiri. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pak, panggilnya ragu. Tidak ada jawaban. Lampu di atasnya tiba-tiba berkedip sekali. Lalu kembali normal. Budi mencoba tersenyum tipis, walau terasa dipaksakan. Ini cuma gedung tua, mungkin listriknya, katanya pada diri sendiri. Ia duduk kembali. Namun belum sempat fokus, layar komputernya tiba-tiba mati. Gelap. Beberapa detik kemudian, menyala lagi. Budi mengernyit. Kursor di layar bergerak sendiri. Perlahan. Seperti ada yang mengetik. Huruf demi huruf muncul. Kamu masih di sini. Budi langsung mundur dari kursinya. Nafasnya memburu. Siapa? Katanya. Suaranya hampir tidak keluar. Tidak ada jawaban. Layar kembali normal. Semua tulisan itu hilang. Seolah tidak pernah ada. Ruangan kembali sunyi. Namun kini, sunyi itu terasa hidup. Budi menoleh ke segala arah. Matanya menangkap sesuatu di ujung ruangan. Seseorang duduk di kursi, menghadap layar komputer. Diam. Budi menyipitkan mata. Itu siapa? Ia yakin semua sudah pulang. Dengan langkah pelan, ia mendekat. Orang itu tidak bergerak. Duduk tegak, menatap layar. Budi berdiri beberapa meter di belakangnya. Mas, panggilnya. Tidak ada respon. Ia melangkah lebih dekat. Dan saat itu juga, Budi merasakan sesuatu yang membuat tubuhnya langsung kaku. Orang itu tidak bernapas. Tidak ada gerakan kecil. Tidak ada naik turun dada. Benar-benar diam. Seperti patung. Budi mencoba melihat wajahnya dari samping. Matanya terbuka.
menatap layar kosong, tanpa ekspresi, tanpa kehidupan. Budi mundur dengan cepat. Dadanya terasa sesak. "Ini nggak normal," katanya pelan. Tiba-tiba, lampu di seluruh ruangan berkedip bersamaan. Sekali, dua kali, lalu mati. Gelap total. Budi menahan nafas. Dalam gelap itu, ia mendengar sesuatu. Banyak langkah. Bukan satu. Banyak. Dari berbagai arah. Pelan. Serempak. Seperti orang-orang yang tadi sudah pulang. Kembali. Budi berdiri kaku. "Jangan!" bisiknya hampir tanpa suara. Lampu menyala kembali. Budi langsung melihat ke sekeliling. Kursi-kursi yang tadi kosong, kini terisi. Semua orang kembali duduk di tempat masing-masing. Menghadap komputer. Diam. Budi terpaku. Ia yakin ia melihat mereka pergi tadi. Sekarang mereka ada lagi. Perlahan, satu persatu kepala mereka menoleh ke arah Budi. Gerakan mereka serempak. Tidak ada suara. Hanya mata yang menatap. Kosong. Budi mundur selangkah. "Ini apa?" Suaranya bergetar. Tidak ada yang menjawab. Salah satu dari mereka berdiri. Gerakannya halus. Terlalu halus. Seperti tidak punya berat. Ia mulai berjalan ke arah Budi. Langkahnya tidak terdengar. Budi mundur lagi. Tubuhnya terasa lemas. Ia ingin lari, tapi kakinya seperti menolak bergerak. Saat orang itu semakin dekat, bayangan di lantai mulai terlihat aneh. Arah bayangannya tidak sesuai dengan posisi tubuhnya. Seolah ada dua sumber cahaya, atau dua keberadaan. Budi menutup mulutnya, mencoba menahan suara. Orang itu berhenti hanya beberapa langkah darinya. Wajahnya tetap datar. "Kerja di sini nyaman," katanya pelan. Nada yang sama. Persis sama seperti siang tadi. Namun kali ini terdengar kosong. Seperti tidak ada manusia di balik suara itu. Budi tidak menjawab. Ia hanya menatap. Ketakutan kini tidak lagi samar. Ia nyata. Mengisi seluruh tubuhnya. Ia mundur perlahan. Lalu berbalik dan berlari. Ia tidak tahu harus kemana. Yang ia tahu hanya satu. Ia harus keluar. Di belakangnya, suara langkah mulai terdengar lagi. Banyak. Mengikutinya. Namun tetap tanpa suara gesekan. Hanya ritme yang tidak wajar. Saat Budi mencapai lorong, ia tidak berani menoleh lagi. Ia berlari tanpa arah dengan satu harapan, bahwa semua ini akan berhenti saat ia keluar dari gedung itu. Namun di dalam hatinya, ia mulai sadar. Ini bukan sekadar tempat kerja yang aneh. Ini sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan ia sudah terlalu jauh masuk ke dalamnya. Kadang seseorang baru benar-benar takut saat bukti tidak lagi bisa dibantah. Dan semua logika yang ia pegang runtuh dalam sekejap. Budi berlari tanpa arah, napasnya tidak teratur, langkahnya berantakan. Lorong kantor yang siang tadi terasa biasa kini berubah panjang, seperti tidak ada ujungnya. Lampu di atas berkedip pelan, menciptakan bayangan yang bergerak tidak menentu di dinding. Ia tidak berani menoleh ke belakang, tapi suara itu masih ada. Langkah kaki, banyak. Mengikutinya. Tidak cepat, tapi pasti. Seolah mereka tahu Budi tidak punya tempat untuk pergi. Budi melihat lift di ujung lorong. Harapan kecil muncul. Ia menekan tombol berkali-kali. "Cepat, cepat!" gumamnya. Pintu lift terbuka. Kosong. Budi langsung masuk dan menekan tombol lantai dasar. Pintu menutup perlahan. Ia bersandar di dinding lift, mencoba mengatur napas. Angka di atas bergerak. 5,
4, 3. Tiba-tiba berhenti di angka 3. Lampu lift meredup. Budi menegang. Pintu terbuka. Namun yang terlihat bukan lantai 3, melainkan kantor yang sama, ruang yang sama, meja yang sama, orang-orang yang sama, duduk diam, menatap layar. Budi membeku. "Ini nggak mungkin," katanya pelan. Ia langsung menekan tombol tutup. Pintu menutup. Lift kembali bergerak. 2, 1. Pintu terbuka lagi. Dan lagi-lagi, ruangan yang sama. Budi mulai panik. "Turun, turun," katanya sambil menekan semua tombol. Lift bergetar pelan, lalu berhenti. Lampu mati sesaat. Saat menyala kembali, angka di atas tidak menunjukkan apapun. Kosong. Pintu terbuka perlahan. Budi tidak langsung keluar. Ia menatap ke depan. Gelap. Tidak ada cahaya dari luar lift. Hanya kegelapan yang dalam. Ia ragu. Namun suara langkah di belakangnya terdengar lagi. Dekat. Sangat dekat. Budi akhirnya melangkah keluar. Begitu ia keluar, lampu lift langsung mati. Ia kini berdiri di tempat yang tidak ia kenal. Bukan kantor. Bukan juga lorong biasa. Seperti ruang kosong tanpa batas yang jelas. Namun saat ia melangkah beberapa langkah, lampu menyala satu persatu. Dan perlahan, ruangan kantor itu kembali terbentuk. Seolah tempat itu tidak pernah benar-benar ia tinggalkan. "Kenapa balik lagi?" katanya dengan suara lemah. Ia berlari ke arah tangga darurat. Pintu terbuka. Ia turun dengan cepat. 1 lantai, 2 lantai, 3 lantai. Namun saat ia membuka pintu di salah satu lantai, ia kembali ke lantai yang sama. Ke tempat ia mulai. Budi terdiam. Keringat dingin membasahi wajahnya. "Ini nggak masuk akal," katanya lirih. Ia mencoba lagi. Turun lebih cepat, lebih jauh. Namun hasilnya sama. Setiap pintu selalu membawanya kembali ke tempat yang sama. Seolah gedung itu tidak ingin ia keluar. Ponselnya ia keluarkan. Tidak ada sinyal. Ia mencoba menelepon. Tidak tersambung. Jam di ponselnya berhenti. Layar tetap menyala, tapi waktu tidak bergerak. Budi mulai merasa putus asa. Ia berdiri di tengah lorong, sendirian. Atau setidaknya, ia pikir sendirian. Perlahan, ia melihat sesuatu. Orang-orang itu mulai berdiri dari kursinya. Serempak. Gerakan mereka halus. Terlalu halus. Seperti tidak punya sendi. Mereka menoleh ke arah Budi. Lalu mulai berjalan. Pelan. Langkah mereka tidak terdengar. Namun gerakan itu cukup untuk membuat Budi mundur. Jangan dekat," katanya. Salah satu dari mereka mendekat lebih dulu. Wajahnya masih sama. Datar. Kosong. Namun kini matanya terlihat berbeda. Lebih gelap. Seperti tidak ada dasar. "Kerja di sini nyaman," katanya. Namun kali ini suaranya berlapis. Seperti lebih dari satu suara berbicara bersamaan. Budi menutup telinganya. "Diam!" teriaknya. Namun suara itu tidak berhenti. Semua orang kini mengucapkan hal yang sama. Bersamaan. "Kerja di sini nyaman. Kerja di sini nyaman. Kerja di sini nyaman." Suara itu memenuhi ruangan. Menggema. Masuk ke kepala Budi. Ia merasa pusing. Penglihatannya mulai kabur. Ia mundur sambil memegang kepalanya. "Berhenti, berhenti." Namun mereka terus mendekat. Jarak semakin dekat.
Budi melihat gerakan mereka lebih jelas sekarang. Tidak wajar. Langkah kaki tidak benar-benar menyentuh lantai. Tubuh mereka sedikit melayang. Gerakan kepala terlalu halus, seperti digerakkan oleh sesuatu yang bukan manusia. Budi tersandung dan jatuh. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya lemah. Salah satu dari mereka kini berdiri tepat di depannya. Menunduk, menatapnya. "Kenapa ingin pergi?" katanya pelan. Untuk pertama kalinya, kalimatnya berbeda. Budi menatapnya dengan mata gemetar. Aku mau pulang," katanya. Orang itu tersenyum, namun senyum itu tidak terasa manusia. "Di sini lebih baik," katanya. Budi menggeleng kuat. "Ini bukan tempatku." Orang itu menunduk lebih dekat. Wajahnya hampir sejajar dengan Budi. "Kamu sudah di sini," katanya. Nada suaranya tenang, terlalu tenang, seolah keputusan itu sudah dibuat. Budi merasa sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Pikirannya terasa berat. Ingatan tentang rumah, tentang keluarganya, mulai samar. Ia memejamkan mata, mencoba mengingat. Jangan lupa," bisiknya. Namun suara-suara di sekitarnya semakin keras, semakin banyak. Semakin dekat, Budi membuka mata. Semua orang kini mengelilinginya. Diam, menatap, menunggu. Dan untuk pertama kalinya, Budi merasa ketakutan bukan lagi tentang apa yang akan terjadi, tapi tentang kemungkinan bahwa ia tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Kadang, teror terbesar bukan saat kita dikejar, tapi saat kita sadar bahwa tidak ada jalan keluar. Dan perlahan kita mulai kehilangan diri sendiri. Budi terduduk di lantai. Napasnya berat, pikirannya kacau. Lingkaran orang-orang itu masih mengelilinginya, tapi entah kenapa mereka berhenti mendekat, seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Lampu di ruangan itu perlahan meredup, menyisakan cahaya pucat dari layar komputer yang masih menyala. Dalam keheningan itu, langkah kaki berbeda terdengar. Lebih pelan, lebih jelas. Budi mengangkat kepala. HRD itu. Ia berjalan di antara mereka semua, tanpa menyentuh siapapun, tapi semua memberi jalan. Senyumnya masih sama, rapi, tenang, kosong. "Kamu sudah melihat cukup banyak," katanya lembut. Budi tidak menjawab. Tenggorokannya terasa kering. Ia hanya menatap dengan mata lebar. "Apa ini?" Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. "Ini tempat apa?" HRD itu berhenti di depannya. "Tempat kerja," jawabnya singkat. Budi menggeleng. Ini bukan normal. HRD itu sedikit memiringkan kepala, seperti mempertimbangkan sesuatu. "Normal itu relatif," katanya. Budi menahan emosi yang mulai naik. "Orang-orang ini, mereka bukan manusia," katanya. Hening sesaat. Lalu HRD itu tersenyum sedikit lebih lebar. "Kamu benar." Jawaban itu membuat dada Budi terasa kosong. Ia menatap sekeliling. Semua wajah itu masih menatapnya balik, tanpa ekspresi. "Terus, mereka apa?" tanya Budi. HRD itu tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan ke salah satu meja, mengambil sebuah map tua dari laci. "Kadang sesuatu yang belum selesai tidak bisa pergi," katanya pelan. Ia menyerahkan map itu ke Budi. Dengan tangan gemetar, Budi membukanya. Di dalamnya ada potongan artikel koran lama. Kertasnya sudah menguning. Judulnya besar. "Kebakaran hebat di gedung perkantoran. Puluhan karyawan meninggal." Budi menahan napas. Matanya bergerak cepat membaca isi artikel. Kebakaran terjadi malam hari. Banyak karyawan lembur. Api menyebar cepat. Banyak yang tidak sempat keluar. Ia membalik halaman. Daftar nama korban. Matanya berhenti.
Nama-nama itu, ia pernah mendengarnya. Budi menoleh perlahan. Wajah-wajah di sekelilingnya, satu persatu, cocok, persis. Tangannya mulai gemetar lebih kuat. "Ini mereka?" tanyanya. HRD itu mengangguk pelan. "Mereka tetap di sini," katanya. "Kenapa?" suara Budi pecah. "Karena mereka belum selesai bekerja." Jawaban itu terasa tidak masuk akal, tapi entah kenapa, masuk. Budi menunduk. Pikirannya berputar. "Terus, aku?" tanyanya. HRD itu menatapnya. "Kamu datang," katanya. Budi menggeleng. Aku masih hidup." Hening. Lalu HRD itu bertanya dengan nada datar. "Kamu yakin?" Budi terdiam. Pertanyaan itu menghantam lebih keras dari semua yang ia lihat malam ini. Ia mencoba mengingat. Hari ia menerima email, interview, hari pertama kerja. Semua terasa cepat, terlalu cepat, seolah tidak ada jeda waktu. Ia mencoba mengingat perjalanan pulangnya, wajah keluarganya, suara rumah. Namun semuanya samar, seperti ingatan yang jauh, tidak utuh. Budi mulai bernapas lebih cepat. "Enggak, ini enggak mungkin," katanya. HRD itu mendekat sedikit. "Kamu datang karena kamu menerima," katanya. "Menerima apa?" Budi menatapnya. "Kesempatan." Kata itu terasa berat. Budi teringat angka gaji itu. Keputusan cepatnya. Ia tidak membaca detail kontrak. Ia hanya melihat angka. "Gaji besar," bisiknya. HRD itu mengangguk. Semua yang ada di sini menerima. Budi menoleh ke sekeliling lagi. Wajah-wajah itu diam, menatap, seperti menunggu. "Jadi, aku juga," suaranya melemah. HRD itu tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata pelan, "Kamu sudah di sini." Budi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Pikirannya kacau. Jika semua ini benar, maka ia bukan lagi karyawan baru. Ia bagian dari mereka. Ia mengangkat wajahnya lagi, matanya merah. "Aku mau keluar," katanya tegas. Untuk pertama kalinya, ekspresi HRD itu berubah sedikit. Bukan marah, bukan sedih, tapi seperti tidak setuju. "Tidak semua orang bisa keluar," katanya. "Kenapa?" Budi hampir berteriak. "Karena mereka sudah terlalu lama di sini." Budi berdiri perlahan. "Aku belum lama," katanya. HRD itu menatapnya dalam. "Kamu merasa begitu?" jawabnya. Jawaban itu membuat Budi kembali ragu. Waktu di tempat ini tidak jelas. Hari terasa sama. Jam tidak berjalan normal. Berapa lama ia sudah di sini? Ia tidak tahu. Budi menggenggam map itu erat. "Aku nggak mau jadi kayak mereka," katanya. Orang-orang di sekelilingnya tetap diam. Namun kini, beberapa dari mereka mulai bergerak sedikit, seolah gelisah. HRD itu melangkah lebih dekat. "Kalau kamu pergi, kamu akan kehilangan semuanya," katanya. Budi menatapnya. "Maksudnya?" "Ingatan, kesempatan, semua yang kamu cari." Budi terdiam. Kata-kata itu menekan pikirannya. Ia datang ke sini karena butuh, karena ingin menyelamatkan keluarganya. Kalau ia pergi, apakah semua itu hilang? HRD itu melanjutkan. "Di sini, kamu tidak perlu khawatir," katanya. "Tidak ada sakit, tidak ada kekurangan." Budi menggenggam tangannya. "Tapi ini bukan hidup," katanya pelan. Hening.
Untuk pertama kalinya, ruangan itu terasa berbeda, seperti menunggu jawaban. HRD itu menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Banyak yang dulu bilang begitu." Budi menatapnya balik. Sekarang mereka diam. Budi menarik napas dalam. Rasa takut masih ada. Tapi kini ada sesuatu yang lain. Kesadaran. Ia mungkin sudah membuat keputusan yang salah, tapi ia belum ingin menyerah. "Aku tetap mau keluar," katanya. Suasana langsung berubah. Orang-orang di sekelilingnya mulai bergerak, lebih aktif, lebih tidak stabil, seperti terganggu. HRD itu menatapnya tanpa ekspresi. "Kalau begitu," katanya pelan, "kamu harus menemukan jalan sendiri." Lampu di ruangan itu berkedip. Sekali, dua kali. Lalu semuanya menjadi gelap. Budi berdiri di tengah kegelapan, memegang map itu erat. Kini ia tahu satu hal. Tempat ini bukan sekadar kantor. Ini tempat yang menahan mereka yang tidak bisa melepaskan. Dan ia hampir menjadi bagian tetap dari sana. Kadang kenyataan paling menakutkan bukan tentang hantu atau tempat gelap, tapi tentang kesadaran bahwa kita sendiri yang memilih masuk, tanpa benar-benar memahami apa yang kita terima. Gelap. Tidak ada suara. Tidak ada cahaya. Budi berdiri di tempatnya. Napasnya terdengar jelas di telinganya sendiri. Map itu masih ia genggam erat. Satu-satunya bukti bahwa semua ini nyata. Perlahan, cahaya mulai muncul. Bukan dari lampu, tapi seperti kabut terang yang membentuk ruangan di sekitarnya. Kantor itu kembali, namun berbeda. Lebih redup, lebih tua. Seperti versi lain dari tempat yang sama. Budi melangkah pelan. Meja-meja terlihat kusam. Kursi tidak lagi rapi. Dindingnya sedikit hangus, seperti bekas terbakar. Bau samar mulai tercium. Hangus. Budi menutup hidungnya. "Ini masa lalu?" gumamnya. Suara langkah terdengar lagi. Namun kali ini tidak serempak. Satu langkah. Pelan. Budi menoleh. HRD itu kembali muncul. Namun tampilannya sedikit berbeda. Pakaiannya tampak lebih lama. Wajahnya masih sama, tapi matanya kini lebih dalam. "Kamu melihatnya," katanya. Budi tidak menjawab. Ia melihat sekeliling. Bayangan-bayangan mulai muncul. Orang-orang. Berjalan. Bekerja. Berbicara. Namun semua seperti rekaman. Berulang. Tidak menyadari keberadaan Budi. "Kebakaran itu nyata," kata HRD. Budi menelan rasa takutnya. "Apa yang terjadi?" tanyanya. HRD itu menatap lurus ke depan. "Mereka lembur," katanya. "Seperti biasa." Budi melihat bayangan itu. Beberapa orang masih bekerja di meja. Beberapa berjalan di lorong. Semuanya normal. Lalu, lampu berkedip. Asap mulai muncul dari sudut ruangan. Awalnya tipis. Lalu semakin tebal. Orang-orang mulai panik. Namun tidak ada suara. Hanya gerakan. Mereka berlari. Mencari jalan keluar. Namun pintu tidak terbuka. Lift tidak berfungsi. Tangga terkunci. Budi merasakan jantungnya berdebar kencang. Ia melihat seseorang mencoba membuka pintu darurat. Gagal. Ia melihat yang lain mengetuk kaca. Tidak ada hasil. Asap semakin tebal. Api mulai terlihat. Cepat. Menyebar. Budi mundur. "Berhenti," katanya pelan. Namun bayangan itu terus berjalan. Satu persatu orang jatuh. Beberapa masih mencoba berdiri. Beberapa hanya diam. Akhirnya, semua berhenti.
Ruangan itu kembali sunyi. Kabut perlahan menghilang. Kantor kembali ke bentuk semula. Bersih. Rapi. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Budi berdiri kaku. Matanya kosong. "Itu mereka?" tanyanya. HRD itu mengangguk. "Mereka tidak sempat keluar," katanya. "Dan mereka tidak pernah benar-benar pergi." Budi menatap tangannya sendiri. "Terus aku?" tanyanya. HRD itu menatapnya. "Kamu datang setelah itu." Budi menggeleng. "Enggak, aku ingat aku hidup." HRD itu mendekat. "Ingatan bisa berubah," katanya pelan. "Terutama kalau seseorang terlalu ingin sesuatu." Kata itu menghantam. Budi teringat alasan ia menerima pekerjaan ini. Uang, kebutuhan, keputusan cepat. Ia tidak pernah mempertanyakan. Ia hanya menerima. "Gaji itu," katanya pelan. HRD itu mengangguk. "Itu bukan gaji," katanya. "Itu ikatan." Budi merasakan tubuhnya melemah. Seperti ada sesuatu yang menariknya ke bawah. "Jadi aku udah mati?" tanyanya. Hening. HRD itu tidak langsung menjawab. "Kamu di antara," katanya. "Belum sepenuhnya hilang." Budi mengangkat kepala. "Apa artinya?" HRD itu menatapnya. "Artinya kamu masih bisa memilih." Ruangan itu tiba-tiba berubah lagi. Orang-orang mulai muncul, mengelilingi Budi. Namun kali ini, mereka berbeda. Wajah mereka tidak lagi datar. Ada ekspresi, lelah, kosong. Beberapa terlihat seperti ingin berbicara, tapi tidak bisa. HRD itu melangkah mundur. "Kamu bisa tetap," katanya. "Seperti mereka." Budi menoleh. Wajah-wajah itu menatapnya seperti memohon atau memperingatkan. "Atau pergi," lanjut HRD. Budi menatapnya. "Gimana caranya?" HRD itu menunjuk ke arah lorong gelap. "Keluar dari sini." Budi mengerutkan kening. "Sesimpel itu?" HRD itu tersenyum tipis. Tidak. Suasana berubah. Orang-orang di sekelilingnya mulai bergerak. Lebih cepat. Lebih tidak stabil. Seperti sesuatu yang menahan mereka mulai lepas. "Kamu harus ingat siapa kamu," kata HRD. "Dan kenapa kamu ingin pergi?" Budi memejamkan mata. Ia mencoba mengingat. Rumah. Ibunya, ayahnya. Namun bayangan itu kabur. Samar. Seperti jauh. "Cepat!" Suara HRD terdengar lebih tegas. Budi membuka mata. Orang-orang itu kini semakin dekat. Wajah mereka berubah. Tidak lagi manusia. Lebih kosong. Lebih dalam. Seperti ingin menariknya. "Budi!" Suara samar terdengar. Ia menoleh. Salah satu dari mereka menatapnya. "Jangan tinggal." Suara itu lemah, seperti sisa kesadaran. Budi terdiam. Ia menarik napas dalam. "Gue harus pulang," katanya pelan. Ia mulai berjalan ke arah lorong gelap. Setiap langkah terasa berat. Seperti ada yang menahannya. Suara-suara mulai muncul. Kerja di sini nyaman. Tidak perlu pergi. Di sini lebih baik. Budi menutup telinganya. Namun suara itu tidak hilang. Ia tetap berjalan. Langkah demi langkah. Semakin dekat ke lorong. Namun tubuhnya terasa semakin berat. Kakinya seperti ditarik. Ia hampir jatuh. "Jangan berhenti!" Suara HRD terdengar. Budi menggertakkan gigi. "Gue harus keluar."
Ia melangkah lagi. Lorong itu semakin dekat. Namun di belakangnya suara langkah semakin cepat. Orang-orang itu mengejarnya. Tidak lagi pelan, cepat, tidak wajar. Budi berlari sebisa mungkin. Lorong itu kini tepat di depannya. Gelap, dalam. Namun ada sesuatu di ujungnya. Cahaya, kecil, tapi nyata. Budi mempercepat langkah. Namun tiba-tiba, seseorang menarik tangannya. Kuat. Ia menoleh. Salah satu dari mereka. Wajahnya dekat. Terlalu dekat. Matanya kosong. "Kamu sudah di sini," katanya. Budi berusaha melepaskan. "Lepasin gue!" teriaknya. Orang itu tidak melepas. Justru semakin kuat. Yang lain mulai mendekat. Menarik. Menahan. Budi berusaha sekuat tenaga. Ia menutup mata. Mengingat. Rumah. Ibunya. Suara kecil di dapur. Ayahnya. Wajah lelah. "Gua belum selesai," katanya. Tenaganya tiba-tiba muncul. Ia menarik tangannya dengan keras. Terlepas. Ia langsung berlari. Masuk ke lorong. Cahaya semakin terang. Suara-suara di belakangnya semakin jauh. Namun masih terdengar. "Jangan pergi. Jangan." Budi terus berlari. Sampai akhirnya, cahaya itu memenuhi pandangannya. Dan semuanya putih. Kadang pilihan terbesar dalam hidup bukan tentang apa yang kita dapat, tapi tentang apa yang berani kita lepaskan. Bahkan ketika itu terasa seperti satu-satunya harapan yang kita punya. Budi membuka mata perlahan. Cahaya matahari langsung menyilaukan. Ia mengerjap beberapa kali, mencoba menyesuaikan penglihatannya. Suara kendaraan, suara orang berbicara, semuanya terdengar nyata. Ia terbaring di trotoar, di depan gedung yang sama. Namun gedung itu berbeda. Kusam. Tertutup. Tidak ada tanda-tanda aktivitas. Pintu utamanya dipasang papan kayu. Jendela-jendelanya gelap. Tidak ada satupun lampu menyala. Budi perlahan duduk. Dadanya masih terasa berat. Napasnya belum sepenuhnya normal. Ia menoleh ke sekitar. Orang-orang lalu lalang seperti biasa. Tidak ada yang memperhatikannya. Seolah apa yang baru saja terjadi tidak pernah ada. Budi berdiri dengan tubuh lemas. Ia menatap gedung itu lama. Tidak ada logo perusahaan. Tidak ada tanda bahwa tempat itu pernah aktif. Hanya bangunan kosong. Namun di kepalanya semua masih jelas. Suara-suara itu. Wajah-wajah itu. Dan pilihan yang hampir membuatnya terjebak selamanya. Budi merogoh sakunya. Ponselnya ada. Ia menyalakan layar. Jam kembali berjalan normal. Tanggal menunjukkan beberapa hari setelah ia menerima pekerjaan itu. Namun baginya terasa jauh lebih lama. Ia mencoba mencari email dari perusahaan itu. Tidak ada. Semua hilang. Seolah tidak pernah ada. Budi menatap layar kosong itu. Lalu perlahan menurunkannya. Ia sadar sesuatu. Kesempatan itu tidak pernah nyata. Atau mungkin nyata, tapi bukan seperti yang ia bayangkan. Ia melangkah menjauh dari gedung itu. Setiap langkah terasa berat, tapi pasti. Ia masih hidup. Dan itu lebih dari cukup. Beberapa hari kemudian, Budi kembali menjalani hidupnya. Tidak mudah. Masalahnya masih ada. Ayahnya masih sakit. Ibunya masih berjuang. Uang masih kurang. Namun kali ini, ia memilih jalan yang berbeda. Lebih lambat. Lebih masuk akal. Tanpa tergesa-gesa oleh janji yang terlalu indah. Kadang ia masih teringat tempat itu.
Terutama saat melihat lowongan kerja dengan gaji besar tanpa penjelasan jelas. Ia selalu berhenti sejenak, mengingat, dan memilih lebih hati-hati. Suatu sore, saat melewati jalan yang sama, Budi melihat sesuatu. Seseorang berdiri di depan gedung itu, membaca sesuatu di ponselnya. Wajahnya terlihat bingung, seperti seseorang yang baru mendapat email. Budi berhenti, menatap dari jauh. Perasaan tidak enak muncul lagi. Ia hampir mendekat, namun ia mengurungkan niat. Ia hanya berdiri sebentar, lalu berjalan pergi. Di dalam hatinya, ia tahu siklus itu masih ada dan akan selalu ada. Selama masih ada orang yang terlalu cepat percaya pada sesuatu yang terlihat sempurna. Budi menarik napas panjang. Langit sore terlihat tenang. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa kembali. Namun tidak sepenuhnya sama. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Lebih sadar, lebih berhati-hati, dan mungkin lebih hidup. Keserakahan sering datang dalam bentuk harapan yang terlihat indah. Budi hampir kehilangan dirinya karena memilih jalan yang terlalu mudah. Ia belajar bahwa uang tanpa makna bisa mengikat, dan pekerjaan bukan hanya soal angka, tapi tentang kehidupan yang nyata. Kadang kesempatan terbaik justru adalah jebakan paling halus, dan hanya mereka yang mau berhenti sejenak yang bisa melihatnya.